Semua pertimbangannya mengenai fisik loh. Ya, saya mengatakan Anda mohon maaf, Anda jelek, hitam, pendek dan lain sebagainya. Ya kan? Lalu Anda melaporkan saya dengan pasal 27B. Saya diputus dengan pasal 27B. Benar nggak? Nggak benar, harus dibatalkan putusan ini gitu loh. Ya, 7B itu pemerasan. Mosok ngomong hitam jelek itu pemerasan. Ya. Nah, artinya apa? Putusan ini PNPT kasasi semuanya ini adalah menilai tampilan fisik, menghina, mengata-ngatai dokter Dempulan, runtusan abu-abu dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan fakta yang begitu, apakah tepat hukum orang yang pasal 27B yang tadi deliknya adalah ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Sudah dijelaskan sama Prof. Henry. Kalau menilai tampilan fisik, ya jatuhnya kategori penghinaan ringan ya Prof. Penghinaan ringan, bukan dengan pasal 27B ayat 2 yang ancaman pidananya itu sampai 6 tahun gitu. Nah, inilah yang kami uji di persidangan kemarin. Hilaf putusan ini dan harus dibatalkan. Momen menjelang potensi kebebasan Nikita Mirzani dari balik jeruji besi kembali memantik drama panas di panggung hiburan tanah air. Di tengah penantian publik terhadap kembalinya sosok yang dikenal vokal tersebut, perhatian kini justru tersedot ke arah kubu pelapor, Dr. Reza Gladys. Isu miring bertiup kencang yang menyebutkan internal tim sang dokter mulai retak, pecah kongsi, hingga berjalan sendiri-sendiri. Kabar perpecahan di lingkaran Reza Gladys ini langsung memicu berbagai spekulasi publik. Banyak pihak menilai keretakan internal tersebut dipicu oleh rasa cemas dan tekanan psikologis menyambut potensi kembalinya Nikita Mirzani ke dunia luar. Keharmonisan tim yang tadinya terlihat solid dalam mengawal proses hukum kini disinyalir tak lagi senada, terutama terkait persiapan strategi menghadapi perlawanan balik yang berpotensi dilancarkan pihak Nikita setelah resmi bebas. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari pihak dokter Reza Gladys mengenai rumor perpecahan internal ini. Apakah keretakan tersebut murni dinamika internal, ataukah memang ada ketakutan terselubung menghadapi gelombang baru dari sang nyai? Konstelasi perseteruan hukum dan personal kedua belah pihak ini diprediksi akan semakin memanas dalam waktu dekat. Publik adalah kabar bahwa kabar baik nih tentunya buat Nikita Agustus akan bebas tuh. Isunya seperti itu menurut Bang Usman dan Bang Andi, seperti apa mungkin? Pertama saya tanggapin itu ya, itu saya aminin aja gitu ya. Pertama ya, insya Allah bahwa akan ada isu Nikita bebas itu kami tanggapi insya Allah, amin gitu ya. Nah, tapi kemudian tentu tanggapan itu kami harus perkuat dengan dalil bahwa selama sidang PK ya seperti yang disampaikan oleh Prof. Henry tadi, ini kan berkaitan dengan pasal 27B, harus dinilai secara tepat karena beliau kami hadirkan itu adalah untuk meluruskan pemahaman yang salah yang dinilai oleh hakim. Misalnya begini ya, yang pertama saya mau tanggapi begini, di putusan pengadilan tinggi ya, ini ada di halaman 46, ini kita bicara nih pertimbangan hakim yang menimbang berdasarkan fakta persidangan. Majelis hakim tingkat tinggi memberikan pertimbangan setelah adanya review dari Dr. Samira, terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok miliknya pada tanggal 14 Oktober 2014 telah memberikan pendapat atau opini penilaian pribadi mengenai produk kecantikan. Nah, Prof. Henry mengatakan bahwa pasal 27B itu tidak boleh diterapkan terhadap objek, gitu ya Prof, terhadap produk objeknya. Nah, itu jelas dikatakan oleh Prof. Henry pada saat di persidangan, terhadap produk tidak boleh. Pencemaran nama baik itu pada orang, seseorang, orang lain atau seseorang. Nah, bukan pada produk. Nah, maka artinya apa? Artinya putusan ini hilang, ya. Lalu kemudian yang kedua, terdakwa juga menilai tampilan fisik saksi Reza Gladys dalam akun TikTok tersebut, mengatakan itu mukanya dempulan tebal dan kulit mukanya tidak seperti yang kalian di TikTok. Nah, ini kalau ini dinilai sebagai norma pasal 27B, maka hancur negara ini. Kenapa kok orang menilai tampilan fisik tapi diputus dengan pasal 27B, ya? Lalu oleh hakim kasasi menguatkan itu, dia berikan lagi pertimbangan bahwa saksi Reza Gladys pernah menerima potongan video ya dari akun @niki huru-hara yang narasinya menjelek-jelekan fisik saksi Reza Gladys Pretianisari sehingga membuat dirinya sebagai dokter terancam. Ini loh putusan kasasi. Nah, artinya apa? Putusan ini PNPT kasasi semuanya ini adalah menilai tampilan fisik, menghina, mengata-ngatai dokter Dempulan, runtusan abu-abu dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan fakta yang begitu, apakah tepat dihukum orang yang pasal 27B yang tadi deliknya adalah ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Sudah dijelaskan sama Prof. Henry. Kalau menilai tampilan fisik, ya jatuhnya kategori penghinaan ringan ya Prof. Penghinaan ringan, bukan dengan pasal 27B ayat 2 yang ancaman pidananya itu sampai 6 tahun.
gitu. Nah inilah yang kami uji di persidangan kemarin, khilaf putusan ini dan harus dibatalkan. Itulah dasar tadi kenapa ya ada desas-desus bahwa Nikita Mirzani akan bebas. Desas-desus itu dikuatkan dengan fakta hukum bahwa putusan ini hilaf ya. Soal nanti apakah hakim mempertimbangkan misalnya dengan kehilafan ini lalu memutuskan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah, ya itu karena dari proses hukumnya. Dia menanggapinya gimana? Lah itu kan sudah ada kemarin. Nikita itu kan jadi apa figur atau brand di Rutan Pondok Bambu, apa itu namanya apa itu iklan dia lagi viral juga ya soal mengiklankan sarana prasarana komunikasi ya kan. Nah wartel Suspas, nah ya benar wartel Suspas. Nah itu kan dia memakai fasilitas negara yang disiapkan oleh Rutan. Terus apa salahnya kalau dia komunikasi dengan pihak keluarga melalui video call ya. Nah ada apa keterangan atau tanggapan miring dari orang, ya silakan masuklah ke Rutan, berkunjung aja ke sana. Bener nggak ada wartel Suspas di sini yang bisa dipakai untuk berkomunikasi kepada pihak-pihak luar, termasuk keluarga, teman, sahabat dan lain sebagainya gitu. Itu kalau misalnya itu dikatakan, itu kenapa kita ngurangin? Ya salahin negara dong. Kenapa menyiapkan wartel Suspas di dalam Rutan? Gitu. Kalau tidak mau dipakai itunya, ambil aja wartel Suspasnya gitu loh. Berarti intinya menggunakan fasilitas negara ya, bukan pribadi. Bukan dong, itu fasilitas negara yang disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk orang kalau di penjara masa harus dilarang berkomunikasi gitu. Bagus Pak, ini kan kabar Nikita Mirzani 200 ini kan sangat ini ya, maksudnya dari Niki sendiri dengan kabar tersebut ada komunikasi belum sih Bang? Justru yang menjadi kita kaget itu kenapa bisa ada bilang di bulan Agustusnya gitu. Tapi kalau kami tidak kaget kalau misalnya bahwa akan ada isu desas-desus bahwa ini akan bebas. Karena yang tadi saya sampaikan, fakta yang kami uraikan, pasal yang kami uraikan, yang kami sajikan dalam permohonan PK itu adalah dengan fakta yang demikian. Ini semua pertimbangannya mengenai fisik loh. Ya, saya mengatakan Anda mohon maaf, Anda jelek, hitam, pendek dan lain sebagainya, ya kan? Lalu Anda melaporkan saya dengan pasal 27B, saya diputus dengan pasal 27B. Benar nggak? Nggak benar, harus dibatalin putusan ini, gitu loh. Ya, 27B itu pemerasan. Mosok ngomong hitam jelek itu pemerasan. Ya, gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.